pernah. Kayak kalau pernah merasa, kayak pernah ya, siapapun juga mungkin pernah ngerasa, karena beberapa kali ada hal yang mungkin kadang kita udah ngeluarin kewajiban kita sebagai karyawan dan lain-lain, tapi kadang ada satu sisi di mana hak kita ini kayaknya belum terpenuhi semua nih, apalagi dengan regulasi-regulasi yang sekarang mungkin dari pemerintah. Di satu sisi mungkin dia kayak menguntungkan bagi perusahaan, tapi ternyata justru nggak terjun ke karyawannya sendiri, itu nggak dapat gitu kan. Tapi mau gimana lagi, apalagi di Jakarta. Pernah sih, tapi meskipun aku pada akhirnya cabut juga, tapi pernah beberapa bulan untuk tetap maksa diri untuk bertahan sih. Kalau melihat kondisi sekarang, aku memilih bertahan sementara waktu sambil melihat peluang yang beririsan sama dengan potensi aku. Jadi sejauh ini aku memilih stay dulu sementara. Bertahan di kerjaan lama, tapi sambil nyari yang baru. Udah pasti bertahan di pekerjaan lama sih, soalnya kan pasti resikonya besar kalau untuk ngelepasin semuanya, belum lagi kita ada pegangan pekerjaan baru atau enggak, jadi mendingan bertahan di yang lama. Pernah, waktu itu baru lulus SMA banget, sempat gap year, jadi sempat nyari kerja juga. Jadi waktu itu ya udah lamar aja, yang penting dapat pekerjaan. Kalau untuk yang gak sesuai pekerjaan sih sejauh ini aku belum pernah. Kalau misalkan sebelumnya belum pernah. Kalau saya pribadi sih sebenarnya pengen nggak sesuai jurusan atau itu juga nggak apa-apa. Cuma saya mengutamakan sesuai jurusan kuliah saya sih. Kalau untuk kayak untuk progres pertama kalinya ya, kalau misalnya aku fresh graduate, pasti aku bakal terima maupun itu gajinya kecil atau. Sepertinya enggak deh. Karena sesuai dengan standar aku, balik lagi ke standar aku gitu. Anda kembali lagi di Merah Putih, masih bersama saya Maria Anake, dan kita juga masih membahas fenomena job hugging dan job begging bersama dengan 3 narasumber. Ada Budi Wijaya Sucipto, Kus Hartanto, dan Trubus Rahardiansyah. Saya akan lanjut lagi ke Prof. Budi. Ya Prof. Budi, tadi kita sudah mendengar yang disampaikan oleh adik-adik kita yang mungkin sekarang sedang mencari pekerjaan begitu. Tapi kalau Bapak tadi lihat dari jawaban-jawaban, ya menurut Bapak apakah memang pekerjaannya ini sulit dicari atau memang SDM-nya yang mungkin kurang tough, karena ada istilah katanya generasi strawberry begitu. Silakan. Ya, jadi sebetulnya bisa dua-duanya ya. Kalau saya melihat tadi dari ini sekilas saja ya. Yang pertama saya perhatikan adalah bahwa mereka nggak mau melepas pekerjaan karena mereka juga tahu pekerjaan di luar, apalagi anak-anak sekarang kan ada idealisme ya. Saya mau kerja di sini, mau kerja di situ, apalagi ada ESG segala macam. Pasti dia nggak mau, nggak semudah itu gitu ya untuk melepaskan ya. Itu juga menjadi masalah pertama sebetulnya ya. Mereka ingin supaya ya udahlah di sini aja, kalau di luar nggak ada yang lebih baik gitu ya. Nah cuman masalahnya adalah orang bilang sekarang jadi toxic. Kenapa? Karena quiet quitting, dia tidak sepenuhnya mencurahkan kemampuannya. Karena dia tahu saya cuma sementara di sini. Ntar kalau ada kesempatan nih saya pindah gitu. Jadi quietly dia cari kerjaan sebetulnya. Sementara belum dapat, ya dia kerjain aja apa yang diperoleh. Nah kalau dikatakan generasi strawberry barangkali gitu ya. Ya mereka kalau kita bicara tough atau tidak, kalau bicara bawa-bawa ini yang pernah hidup di era 90-an gitu, 80-an gitu ya. Yang dulu tuh nggak ada teknologi. Ya menurut kami sih atau saya khususnya, sekarang udah enak ya, udah ada semuanya gitu. Kita nyari kerja dulu pusing lihat koran gitu kan, dikasih warna satu-satu. Kalau sekarang kan tinggal lihat internet aja ya. Jadi mungkin strawberry-nya di sana gitu. Barangkali mereka juga belum tahu, belum jungkir balik, apalagi yang mungkin Gen Z ya. Ini mohon maaf, dengan anak saya juga ada yang Gen Z soalnya. Jadi belum merasakan apa yang kami rasakan dulu kan. Pada waktu masih jadi kroco mumet gitu, disuruh bolak-balik segala macam, jungkir balik gitu kan. Toh ya saya tetap kerjakan sepenuh hati gitu. Maksud saya that's part of my journey gitu. Ini bukan sekedar terminal atau stasiun gitu ya. This is our life. Ini hidup kita gitu kan. Saya bisa mengatakan bahwa saya di sini ya karena perjalanan itu gitu. Bukan karena ujuk-ujuk sampai di sini, tiba-tiba di sini enggak juga gitu. Nah, itu mungkin perlu disadari juga ya dari secara kalau kita bicara genre strawberry tadi yang kelihatannya bagus di luar, dalamnya kalau
pencet udah hancur nggak karu-karuan gitu kan. Makanya ada istilah mental health lah gitu kan. Ada istilah-istilah yang psikologis gitu ya. Dan saya kira itu perlu diperhatikan ya dari sisi bahwa mereka oke, bisa job hugging, tapi yang namanya job itu ada responsibility. Ya jalanin yang benar gitu. Sampai ada yang baru gitu. Kalau you di situ ya jalankanlah. Mau susah, mau seneng, ya that's your life. Kamu saya gitu ya. Seperti itu, Mbak. Baik, menarik tadi salah satu narasumber dalam tayangan yang sudah sama-sama kita lihat itu mengatakan, oke saya mau menerima kerjaan yang di luar dari jurusan pendidikan saya, tapi kalau bisa sih yang sesuai jurusan begitu. Dan kalau kita kaitkan dengan yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Trubus, sebenarnya ada sektor pertanian nih yang membutuhkan mungkin banyak SDM begitu dan mungkin urgent begitu ya. Tapi kan peminatnya belum begitu banyak. Sedangkan ini kalau kita lihat fenomenanya sudah terus berlangsung begitu. Kalau Bapak sendiri melihat dari segi political will begitu, apakah masalah job hugging dan job begging ini sebenarnya bisa tidak sih diselesaikan dalam satu periode? Saya kira sulit ya, tergantung periodenya berapa tahun nih. Kalau 5 tahun harusnya lebih. Karena apa? Karena ada mismatch. Ini itu isunya udah lama ya, bicara mismatch tadi kan. Orang belajar kerjanya di mana gitu kan. Bahkan kita punya satu perguruan tinggi yang fokus ke pertanian, negeri maksudnya, itu memang kerjanya tidak di pertanian gitu kan. Ini udah jadi rahasia umum. Artinya apa? Ini sekian tahun kan inefisiensi nih. Udah belajar, apalagi perguruan tinggi negeri, disubsidi ya kan. Kerjanya di tempat lain gitu kan. Nah ini gimana nih? Artinya job Becky kan dia hanya melihat peluang aja gitu kan. Saya ada di sini, ya udah jadi supir taksi. Saya di sini udah jadi ojol. Padahal kalau saya tanya pendidik apa? S1 apa? Saya dari hukum. Nah, saya bingung kenapa jadi ojol misalnya ya. Artinya kan ada inefisiensi sekian lama dia belajar 4 tahun, 5 tahun. Ya bukan for nothing ya, but for little things gitu loh. Nah ini mismatch ini kan harus diselesaikan secara serius. Kalau memang pemerintah mau fokus ke pertanian, ya itu harus di-declare. Dan ya harus disiapkan orangnya. Kan kita tahu ya bahwa nggak bisa cuma ada pekerjaannya aja nggak ada orangnya kan. Orangnya pun bukan nggak sekedar orang, tapi harus orang yang mampu atau orang punya kemampuan ya. Kalau nggak punya kemampuan, ya susah jadinya kan. Nah itu maksud saya gitu ya. Jadi kita harus juga melihat pemerintah, oke, mau pertanian swasta pangan, saya kira dari dulu ya kita pertanian ya. Tapi faktanya nggak ada perubahan kan. Pendidikan sekarang, mohon maaf ya dikasih beasiswa apa? STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Pertanyaan ada nggak? Nggak ada. Ya nggak tahu kalau masuk salah satu ya. Artinya that's the reality gitu. Realitanya adalah fokusnya STEM gitu kan. Ilmu sosial mohon maaf, ntar dulu deh, pinggir dulu. STEM dulu gitu kan misalnya ya. Nah ini gimana gitu. Antara kita mau teknologi ke depan sama prioritas pemerintah gitu. Nah apakah nanti mau nggak pertaniannya ada pertanian modern kayak di negara maju gitu kan. Siram pestisida atau siram pupuk pakai mesin semuanya. Orang cuma pakai remote aja. Misalnya, atau pakai drone. What kind of agriculture job yang kita mau tawarkan gitu. Anak-anak sekarang ya mungkin nggak mau lagi gitu ya, becek-becek ya. Karena mereka nggak pernah ngalamin becek gitu. Kayak generasi kami dulu gitu kan. Sekarang ini udah pakai apa-apa pun senengnya rapat BFA ya kan. Pakai teknologi. Ya selama ada teknologi, kenapa enggak? Nah itu gimana? Pemerintah harus bisa menyikapi ini antara gerakan STEM dengan gerakan pertanian. Yang penting kan produktivitas. Ada yang bilang intensifikasi dulu zaman Presiden Soeharto, ekstensifikasi versus intensifikasi. Selalu didengungkan kan. Sekarang lahan kita terbatas, berarti intensifikasi dong yang harus digalakkan gitu kan. Nah ini gimana gitu. Tadi Pak Trubus bicara MBG. MBG nanti kan menciptakan peluang baru sebetulnya ya. Tidak hanya lapangan kerja, tapi juga peluang produksi. Telur, susu, sayuran, beras. Itu yang pasti dikonsumsi di MBG gitu. Baik, kita akan beralih ke Pak Kus. Pak Kus kalau dari perspektif SDM atau HR, melihat seperti apa fenomena ini apabila ternyata ada mungkin mahasiswa yang ahli dalam salah satu jurusan atau pendidikan begitu, tapi akhirnya yang tersedia adalah pekerjaan lain begitu. Apakah dia harus menunggu sampai akhirnya dapat sesuai dengan yang dipelajari dengan mungkin tanda petik loyal dengan jurusannya begitu, ataukah ya lebih baik diambil dulu? Iya, ini jawabannya bisa 3 hari 3 malam ini.
Jadi kalau tadi kita ada terminologi job hacking, job packing, mungkin ada lagi juga job matching.